Sejumlah komika tanah air ikut menyoroti pidato Zulkifli Hasan yang dinilai mengandung unsur penistaan agama karena membuat lelucon tentang gerakan dan bacaan sholat. Diketahui, Ketua Umum PAN itu sempat viral lewat sebuah video saat menyatakan banyak orang di daerah yang saat sholat maghrib selesai baca Al-Fatihah tidak mau menjawab amin. Sebab hal itu sekarang diasosiasikan dengan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024. Saudara-saudara, gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Lalu dalam gerakan tahiyat akhir yang seharusnya mengacungkan satu jari telunjuk, tetapi sekarang banyak yang sholat dengan mengacungkan dua jari. Zulhas mengatakan bahwa itu merupakan wujud cinta masyarakat terhadap capres dan cawapres nomor urut 2. Menanggapi video yang viral itu, komika Arie Kriting langsung memberikan komentar. Sang komika juga menyinggol Gus Miftah yang diketahui termasuk dalam bagian tim sukses Prabowo Gibran. Arie Kriting juga menyinggung kemungkinan Gus Miftah hanya mau bersikap tegas pada para komika yang diduga adalah Aulia Rahman. Bentar lagi dicari Gus Miftah ini orang. Apa enggak ya? Apa komika doang? Diketahui Aulia Rahman dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW karena menjadikannya lelucon di acara kampanye Anies Baswedan. Ia pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu Gus Miftah marah besar karena tidak terima nabinya dihina oleh Aulia Rahman. Arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama, kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desak Anies. Di materi tersebut saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW. Saya hanya bermaksud menyindir orang yang saat sekarang ini memiliki nama Muhammad, cuman beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Sekali lagi saya menyesali perbuatan saya, menyesali apa yang telah saya sampaikan di acara tersebut. Saya mohon maaf kepada umat Islam secara keseluruhan dan umat beragama lainnya gitu. Tidak ada maksud dari saya sama sekali untuk menghina Nabi Muhammad atau menistakan agama. Saya mohon maaf, saya menyesali perbuatan saya menyadari kesalahan saya. Melihat fenomena ini, komika Solih Solihun juga ikut mengkritik. Menurut Solih Solihun, tidak adil jika Zulkifli Hasan tidak diperlakukan secara adil, seperti Aulia Rahman yang harus berhadapan dengan hukum. Kalau komika yang bercanda soal amin dan tahiyatul akhir, pasti udah ramai dihujat warga dan dikasih somasi nih. Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifli Hasan di Bareskrim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana pada video tersebut Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Kalau memang benar adanya cerita itu, dia harus membuktikan cerita dari siapa, kapan, di mana. Nah itu harus buktikan. Tapi kalau memang tidak terbukti, itu berarti dia ngarang. Dan kalau ngarang berarti dia dengan sengaja membuat celotehan, ucapan dan candaan yang menyerempet kepada hal-hal yang bersifat sakral, yaitu menyerempet tentang tata cara salat. Kalau memang itu benar ada sebuah cerita, ya
dan itu faktanya ada, dia harus membuktikan faktanya di mana terjadi, ya, dan siapa yang bercerita dan seterusnya. Baik. Itu harus disajikan dalam klarifikasi di publik, misalnya melalui Majelis Ulama Indonesia. Tetapi kalau tidak, nah itu kan berarti dia ngarang. Kalau ngarang berarti ada tendensi, ya, tendensi melecehkan ibadah makhluk, ya, ibadah umat Islam yang penting yaitu salat sebagai bahan candaan. Karena kita meyakini bahwa ucapan, ya, amin di dalam sholat itu bukan ada tidak ada kaitan sama sekali dengan pilpres atau calon tertentu, ataupun menunjuk dengan selunjuk tangan di dalam kalimat tasyahud waktu tahiyat awal atau akhir, itu juga tidak ada urusannya dengan pilpres atau capres tertentu. Sangat disayangkan. Itu adalah tata cara. Nah, tentu sangat disayangkan sekali pejabat semacam ini kalau memang benar, tentu ini dia harus melakukan pernyataan dan permohonan maaf, karena jangan sampai ada perbedaan perlakuan, ya, hukum. Kemarin itu baru saja komedian Aulia Rahman itu kan ditangkap polisi gara-gara nyerempet Nabi. Nah, kalau ini lebih fatal sebenarnya. Lebih fatal, baik Pak Ihsan. Kalau dia membuat cerita seakan-akan betul ada tuh seperti itu tuh. Selain itu, candaan terkait pengucapan amin dan nomor urut juga sudah membuat politisi membuat heboh dan kemudian viral di media sosial. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah pun angkat bicara. Lewat akun X pribadinya, Fachri Hamzah mengatakan pendukung Prabowo Gibran itu menyalahkan Anies Muhaimin yang menggunakan singkatan amin. Hal itu ia sampaikan mengomentari video perbincangan Anies Baswedan dan Ustadz Abdul Somad. Bercanda begini sih nggak apa-apa, hanya jangan dipolitisir. Tapi memang sebaiknya singkatan politik beginian tidak bagus. Kita terseret pertengkaran yang nggak perlu. Sementara itu, menanggapi pidato Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis, turut memberikan komentar pedas. Khalil menilai pidato Zulhas yang memuat candaan mengenai agama tidak lucu dan hanya membuat gaduh umat. Candaannya kering dan tidak lucu. Mungkin bagi sebagian orang merasa agamanya dilecehkan, atau bahkan ada yang menuntut minta maaf dan melaporkan. Ia mengatakan candaan mengenai gerakan sholat itu tidak pantas disampaikan oleh Zulhas. Terlebih, pernyataan tersebut hanya untuk mengajak memilih pasangan calon presiden pilihannya. Itu tidak pas disampaikan. Kini orang pada sadar dengan politik rasional, tapi Anda bawa agama dalam candaan untuk memilih paslon tertentu. Ia lantas menyarankan Menteri Perdagangan itu untuk mencari candaan yang lebih lucu dan tidak perlu mengaitkan agama lain. Saran ini pun dimuat Khalil di akun Instagram dengan menandai akun Instagram Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli, cari candaan dan humor yang lucu aja dah, jangan nyerempet-nyerempet agama gitu.